Pria itu dijatuhi hukuman linci dan seluruh pejabat istana sedang memaksa kaisar untuk segera mengeluarkan perintah eksekusi. Namun ia sendiri bahkan tidak tahu apa yang terjadi, karena 1 menit sebelumnya jiwanya masih berada di abad ke-21, lembur di kantor. Kini, ia adalah Li Longlin, pangeran ke-6 dinasti Daxia, dan sedang memikul tuduhan berkhianat serta bekerja sama dengan musuh. Menghadapi hukuman mati, ia segera mencari jalan hidup. Ia memohon kepada kaisar agar diizinkan pergi ke kediaman keluarga musuh bebuyutan mereka untuk menerima eksekusi di sana. Itu adalah permainan psikologis yang sangat halus. Ia tahu betul bahwa ayahnya tidak ingin menanggung nama buruk sebagai kaisar yang membunuh anaknya. Dan menyerahkan eksekusi kepada keluarga Su adalah jalan keluar terbaik. Di kediaman Su, ia menggunakan surat darah Jenderal Su untuk membalikan permusuhan dengan cepat. Ia mengungkap adanya pengkhianat di dalam pemerintah Han dan mengalihkan kebencian keluarga Su ke arah yang tepat. Setelah itu, ia mengajukan rencana yang sangat berani, pernikahan aliansi. Ia ingin menggunakan pernikahannya dengan putri sulung keluarga Su sebagai umpan untuk memaksa pengkhianat keluar dari persembunyian. Di istana, Su Fengling bekerja sama dengannya. Ia memohon pernikahan di depan umum dan meminta agar Li Longlin menjadi menantu keluarga Su seumur hidup sebagai bentuk penebusan. Langkah ini membuat seluruh rencana musuh politik berantakan. Namun menyelamatkan nyawanya hanyalah langkah pertama. Untuk mengumpulkan dana militer, Li Longlin menyiapkan serangkaian rencana berlapis. Pertama, ia membuat kaisar menekan putra mahkota ke-7 untuk menandatangani pengakuan palsu berisi penggelapan jutaan tael. Kemudian ia mengirim kepala Kasim, Wei, untuk menyita harta. Wei hanya menemukan harta senilai 1 juta, sehingga kaisar menuduhnya menyembunyikan 9 juta sisanya. Demi mempertahankan hidup, Wei tidak punya pilihan selain menggantikan kekurangan itu dari kantongnya sendiri. Rumah besar tempat 9 juta tael itu seharusnya disembunyikan, kemudian dihadiahkan kaisar kepada Li Longlin. Li Longlin segera menyebarkan kabar bahwa rumah itu hendak dijual, dan membuat pangeran kelima percaya bahwa harta besar tersimpan di dalamnya. Persaingan harga antar saudara pun dimulai. Akhirnya, pangeran kelima yang rakus membeli rumah kosong itu dengan harga 3 juta tael. Ayah, seluruh keluarga Su selalu setia dan berbakti. Tapi 4 orang, ayah dan putra-putranya, tewas mengenaskan di perbatasan. Tapi kakak ke-6, sebagai pengawas militer di perbatasan, justru pulang tanpa terluka sedikit pun. Pasti dia telah mengkhianati negeri ini dan bersekongkol dengan musuh demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kakak kelima benar. Ayah, mohon keluarkan titah untuk menghukum mati kakak ke-6 dengan cara disiksa perlahan. Jadikan dia contoh dan redakan sakit hati keluarga Su serta rakyat semua. Yang mulia, seperti pepatah, air dapat mengangkat perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Pertama, Pangeran ke-7 sudah merencanakan pemberontakan. Sekarang Pangeran ke-6 melakukan pengkhianatan. Jika ini tidak segera ditindak tegas, rakyat bisa memberontak. Yang mulia, saya mohon, berikanlah belas kasihan. Linger adalah darah daging yang mulia sendiri. Jika kakak ke-6 tidak mati, amarah rakyat takkan pernah reda. Apa hidupnya lebih penting dari nasib seluruh rakyat dan negeri Xia besar ini? Permaisuri Zhao, bukan maksudku bertindak kejam. Dosa kakak ke-6 sudah terlalu banyak untuk dihitung. Yang mulia, saya tahu ini berat. Tapi bagaimana mungkin Linger sanggup menahan derita kematian dengan 1000 luka? Jika yang mulia memang menghendaki kematiannya, mohon berikan saja ia segelas anggur beracun, agar ia masih punya harga diri saat mati. Hah? Hah? Apa-apaan ini? Apa unicorn? Barusan aku masih lembur di kantor, kan? Apa yang terjadi sih? Yang mulia, pergi sekarang. Cepat, Jenderal Su, di sini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa pergi. Pergi. Jenderal Su, jangan pergi. Yang mulia, ambil surat darah ini. Perbatasan sudah diserang. Musuh mendapat bantuan dari dalam. Pasti ada pengkhianat di dalam istana. Seseorang di istana bersekongkol dengan kaum barbar. Yang mulia harus selamat dan kembali ke ibu kota. Temukan pengkhianat itu dan balaskan dendam kita semua. Hei, jangan, Jenderal Su. Bunuh mereka. Bunuh semuanya. Aku benar-benar terlempar ke tubuh Pangeran ke-6 Xia besar. Jangan takut. Setelah kau pergi, ibu akan menyusul ke alam baka. Sialan, apa-apaan ini? Baru saja aku transmigrasi. Sekarang sudah mau mati. Ada nggak sih yang transmigrasi siapa ini? Ayah, aku tidak bersalah. Ayah, aku nggak mau mati. Tidak bersalah.
Kavaleri barbar sudah menerobos masuk. Xia besar sudah di ujung tanduk. Bukti kejahatanmu tak bisa dibantah lagi. Ketidakadilan apa lagi yang bisa kau klaim? Kakak keenam, selama ini kau tak pernah berprestasi di bidang sipil maupun militer. Kau bahkan belum pernah berbuat sesuatu untuk Xia besar. Lebih baik kau mati sekalian. Mohon, Yang Mulia, segera jatuhkan keputusan. Ayah, mohon sampaikan putusanmu. Kakak keenam, kau lihat sendiri. Bukan aku menolak melindungimu. Apa yang harus aku lakukan? Benar juga. Bukankah Jenderal Sutwata dikasih aku surat darah? Tidak, itu nggak bakal berhasil. Kalau aku keluarkan sekarang, pasti mereka kira itu palsu. Ah, aku tahu. Ayah, seperti pepatah. Kalau penguasa memerintahkan bawahannya mati, bawahannya harus menurut. Aku akan mati tanpa keluhan. Tapi sebelum itu, bolehkah aku memohon untuk berkunjung ke keluarga Su dulu? Kau tahu sendiri, Su Fengli, putri sulung kehebatan dan keberaniannya setara lelaki manapun. Kau mungkin sudah dibunuh, bahkan sebelum masuk rumah mereka. Bukankah itu malah sempurna? Keluarga Su adalah jiwa militer Xia besar. Kalau kematianku bisa meredakan dendam mereka, setidaknya aku membantu ayah supaya tak dikenang sebagai pembunuh anak sendiri. Kakak keenam, kau. Baiklah. Kasim Wei, bawa kakak keenam ke keluarga Su. Hamba menerima titah. Asal aku bisa sampai ke keluarga Su, mungkin ada harapan untuk bertahan hidup. Yang mulia itu, gadis muda itu adalah Nona Su. Gadis-gadis cantik sebanyak ini, semuanya jadi janda. Tragis sekali. Yang mulia, ini bukan waktunya memikirkan hal semacam itu. Yang mulia sebaiknya masuk sendiri. Hei, hei! Salam semuanya. Maaf, boleh tahu siapa pemuda ini? Nama saya Li Longlin. Jadi kau Li Longlin yang menyebabkan kematian ayah dan saudara-saudara kami. Bajingan, bersiaplah untuk mati. DJ, jangan. Jenderal Su, terima kasih sudah selamatkan hidupku. Adik kecil, jangan gegabah. Kakak ipar, jangan tahan aku. Hari ini, aku harus membunuh bajingan ini demi menenangkan arwah saudara-saudaraku. Adik kecil benar. Bajingan ini berani-beraninya datang ke keluarga Su. Kalau kita biarkan dia hidup, bagaimana keluarga kita bisa angkat muka di masa depan? Cukup, kalian semua diam. Adik kecil memang bertindak gegabah, tapi apa kalian juga kehilangan kendali? Sekalipun Li Longlin pantas mati 1000 kali, dia tetap pangeran kerajaan. Kalau kita benar-benar membunuhnya, keluarga Su pasti akan dimusnahkan. Ya, mari kita bicarakan baik-baik. Tolong, semuanya, mari kita tenang dan bicarakan ini baik-baik. Kalian semua mundur dulu. Yang mulia, apakah Anda datang ke keluarga Su kami hari ini dengan niat untuk menggertak kami? Hanya karena kami sendirian dan tak berdaya. Tidak, Nyonya, Anda salah paham. Ini akan lihat. Ini adalah permohonan yang ditulis dengan darah oleh ayah mertua saya. Itu benar-benar tulisan tangan ayah dan cap keluarga Su. Bagaimana bisa sampai di tangan Anda? Bukankah sudah jelas? Di pengadilan kerajaan bersekongkol dengan para barbar dan membocorkan keberadaan tentara keluarga Su yang menyebabkan pembantaian para jenderal kami dan jenderal tua Su sendiri. Dia mempertaruhkan nyawanya dan membuat jalan berdarah agar saya bisa membawa permohonan yang ditulis dengan darah ini kembali ke ibu kota. Dia berharap suatu hari saya bisa membalas dendam untuk mereka semua. Dengan Anda si lumpuh tak berguna ini, Pada saat seperti ini, apakah benar-benar penting? Apakah saya tidak berguna? Saya ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Anda ingin balas dendam. Hanya jika kita bekerja sama kita bisa mengungkap pelaku sebenarnya. saya pernah curiga sebelumnya. Bagaimana mungkin ayah mertua saya yang memimpin tentara selama bertahun-tahun bisa mati di tangan Anda? Tapi orang yang bisa membocorkan informasi militer rahasia seperti itu pasti memiliki kekuasaan besar. Apakah Anda punya cara untuk memecahkan kebuntuan ini? Ya, saya punya cara. Tapi Nona Su perlu menanggung keluhan. Menikahlah dengan saya. Dasar bajingan! Apakah kamu mencari kematian? Adik kecil, jangan bertindak gegabah. Kakak ipar, dia adalah penyebab kematian ayah dan saudara-saudara saya. Sekarang, dia berani mengarahkan pandangannya pada saya. Jika saya tidak membunuhnya, langit sendiri tidak akan memaafkan saya. Bisakah kamu biarkan saya menyelesaikan kata-kata saya? Jika pelaku sebenarnya tahu saya menikah ke dalam keluarga Su, mereka akan melakukan segalanya untuk menghentikannya. Begitulah cara kita membalikkan keadaan dari ketidaktahuan menjadi pengungkapan. Yang mulia masuk akal, tapi ini bukan masalah sepele. Jangan sakiti yang mulia. Berapa yakin kamu akan berhasil? Selama kamu bersedia bekerja sama dengan saya akan mengabdikan segalanya untuk mengungkap pelaku sebenarnya, membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dan membalas dendam untuk keluarga Su yang setia. Hei, 20.000 kavaleri barbar berkuda ke selatan, membakar, membunuh, menjara sepanjang jalan. Apakah tidak ada lagi orang di Great Xia yang bisa bertarung? Tidak ada jenderal yang bisa memimpin?
Ayah kerajaan, saya bersedia memimpin 100.000 penjaga kekaisaran ke utara. Jika saya tidak bisa mengusir para barbar utara, saya akan menggorok leher saya sendiri sebagai permintaan maaf kepada kerajaan. Kamu memiliki hati yang setia. Jika saja putra ke-6 sebaik kamu, bagaimana bisa Great Xia berakhir dalam keadaan sulit seperti hari ini? Jangan khawatir, ayah. Putra ke-6 mungkin sudah dipenggal dan kepalanya dipamerkan oleh Su Fengling. Yang mulia, Pangeran Ke-6. Dia berada di luar aula, ditemani oleh Su Fengling, anak yatim terakhir dari keluarga Sui, mencari audiensi. Putra ke-6 belum mati. Apakah Su Fengling berniat membunuh Pangeran ke-6 di sini di aula? Biarkan mereka masuk. Ya, panggil Pangeran Ke-6 dan Su Fengling untuk memasuki aula dan memberikan penghormatan di hadapan Yang Mulia. Su Fengling, mengapa kamu belum membunuh putra ke-6? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam untuk ayah dan saudara-saudaramu? Kakak kelima, apakah kamu benar-benar menginginkan saya mati? Apakah kamu tidak akan tenang sampai saya mati? Omong kosong. Saya hanya berbicara untuk para martir keluarga Sui yang setia. Yang Mulia, apakah Anda benar-benar bermaksud menyerahkan Pangeran ke-6 ke keluarga Su saya untuk dihukum? Su Fengling, selama itu mengurangi kebencian keluargamu, baik kamu membunuh atau menguliti putra ke-6. Saya tidak akan campur tangan. Kalau begitu, saya meminta Yang Mulia untuk mengeluarkan dekret pernikahan antara saya dan Pangeran ke-6. Setujui pernikahan ini. What? Apa? 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 Ayah! Su Fengling, apakah kamu sudah kehilangan akal? Putra ke-6 adalah penyebab kematian ayah dan saudara-saudaramu. Itulah sebabnya mengapa saya ingin Pangeran ke-6 menikah ke dalam keluarga Sui. Biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya bekerja sebagai pelayan, membayar hutang darahnya. Sungguh keterlaluan. Adalah satu hal jika kamu memilih untuk tidak membunuhnya, tetapi untuk mempertahankannya di sisimu sebagai menantu. Apakah kamu tidak takut dunia akan mengutuk keluarga Sui karena ini? Oh, kakak kelima, kamu akhirnya menunjukkan jati dirimu. Pikiran saya sudah bulat. Yang Mulia sudah mengeluarkan dekret bahwa Li Longlin akan diserahkan kepada saya. Dekret kerajaan tidak dapat dibatalkan, bukan? Ayah, kamu tidak boleh mengizinkan ini. Kakak kelima, apakah kamu begitu ingin membuat ayah membunuh saya dan menanggung reputasi membunuh anaknya sendiri dan mengingkari kata-katanya? Kamu tidak pantas menjadi anaknya. Kamu memang pantas mati 1000 kali. Jika ayah menyetujui pernikahan ini, bukankah semua orang akan mengatakan dia sengaja melindungimu? Bukankah itu akan membuat pengadilan dan semua di bawah langit menjadi dingin dan pahit? Berani sekali kamu. Dia adalah saudaramu, dan kamu tetap bersikeras memaksa saya untuk membunuhnya. Saudara saling melawan, keluarga bertikai di dalam. Contoh macam apa ini? Ayah, tolong redakan amarahmu. Pergi dari pandanganku. Ya, Su Fengling, saya setuju dengan pernikahan ini. Tetapi tidak pernah ada presiden bagi pewaris kerajaan untuk menikah ke dalam keluarga lain. Baiklah, seseorang sampaikan dekret kekaisaran saya. Mulai saat ini, Su Fengling akan diberi gelar konsort kekaisaran ke-6 dan mewarisi gelar bangsawan keluarga Sui. Terima kasih. Ayah, anak ini akhirnya sadar. Akhirnya, saya bisa memberi penjelasan kepada Nyonya Lu. Saat ini, kita tidak boleh membiarkan pasukan Manchu bergerak seenaknya. Aku perintahkan Zhang Baijing untuk memimpin pasukan dan meninggalkan ibu kota malam ini. Pergilah dan hadang pasukan Manchu. Sidang selesai. Hidup Yang Mulia. Nyawamu masih terselamatkan untuk sementara. Tapi apa kau sudah tahu siapa dalang di balik semua ini? Belum. Jadi sekarang kau ingin membelakangiku setelah kau merasa aman. Jangan kira aku tak berani membunuhmu di sini. Sekarang juga. Aku bukan makhluk abadi yang terkutuk, yang bisa membedakan mana yang setia dan mana pengkhianat dengan sekali lihat. Lagi pula, kalau dalangnya semudah itu diungkap, ayah dan saudara-saudaramu takkan gugur di medan perang. Jangan beri aku alasan. Kau punya waktu 3 bulan. Kalau sebelum peringatan 100 hari ayah dan saudara-saudaraku, kau tak bisa menemukan dalangnya, akan kuku persembahkan nyawamu untuk arwah mereka. Kita sudah bertunangan. Apa kau tak takut orang-orang akan menyebutmu pembunuh suami? Aku akan batalkan pertunangan kita dulu. Baru aku bunuh kau. Kau pun bisa melakukan itu. Salam hormat, Guru Kerajaan. Alam. Pangeran Ke-6, langkah yang kau ambil sungguh membuat orang tua ini terkejut. Guru Kerajaan, Anda terlalu memuji saya. Komandan keluarga The Sui telah gugur. Dengarkan nasihatku. Kau harus segera meninggalkan ibu kota. Ini bukan tempat bagi keluargamu saat ini. Jadi kau menyuruhku untuk merelakan dendam atas ayah dan saudara-saudaraku. Mengorbankan nyawamu demi balas dendam tak sebanding. Dan Pangeran Ke-6 pun tak bisa membantumu. Keluarga Sui selalu jadi pion bagi orang lain. Sungguh menyedihkan. Dia meremeh. Atau benar-benar peduli pada keluargamu? Sue, menurutmu bagaimana? Hamba menyampaikan hormat kepada putri muda Ke-6 dan Pangeran Ke-6. Jiaxi masih berkabung, pengurus Wei. Mohon maklum kami. Hamba yang hina ini mana berani. Atas perintah istana, Anda dipanggil ke ruang studi kerajaan. Sudah mengerti? Ngomong-ngomong, guru kerajaan tadi juga baru saja ada di ruang studi kerajaan. Guru kerajaan sudah hampir berusia 70 tahun. Dia datang menemui Yang Mulia untuk mengajukan pengunduran diri. Yang Mulia menghadiahinya villa di luar kota. Yang Mulia. Putra Paduka menyampaikan salam, ayah kaisar.
bangunlah. Kau benar-benar lihai, bisa merangkul keluarga Suyu sebagai sekutu, dan membuat Xu Fengling bicara untuk menyelamatkan nyawamu. Semua berkat bimbingan ayah. Aku tidak sedang memuji kau, bodoh. Apa kau kira aku tak bisa melihat kalau kau dijebak? Tadinya akan kuberikan anggur palsu agar kau bisa pura-pura mati dan kabur. Tapi kau malah menyeret keluarga Xue ke dalam masalah ini. Mereka semakin melemah. Sampai kapan mereka bisa melindungimu? Kalau seluruh keluarga Xue binasa karena kau, apa aku tak akan dicap sebagai tiran berhati batu? Ayah, aku bersumpah akan menemukan pelakunya dan melindungi keluarga Sue. Saudara ketujuhmu baru gagal memberontak dan kini meringkuk di penjara bawah tanah. Aku tak mau kehilangan satu anak pun lagi. Keadaan sudah separah ini. Besok, kau dan Zhang Baizheng ikut aku ke perbatasan. Sudah waktunya kau meninggalkan tempat penuh pertikaian ini. Tapi ayah, kalau aku pergi, bagaimana aku bisa mencari pelakunya dan membersihkan namaku? Lagi pula, aku sudah merancang pernikahan dengan Xu Fengling. Aku hanya merestui pernikahanmu. Aku tak pernah bilang kau boleh langsung menikah. Jenderal Baizheng, kau di sini. Kuserahkan anak yang bandel ini padamu. Yang mulia, kehormatan ini terlalu besar bagi hamba. Hamba bersumpah akan melindungi Pangeran Ke-6 dengan nyawa hamba. Pasukan sudah 3 bulan belum menerima bayaran. Hamba khawatir mereka enggan bergerak ke utara. Apa kau pikir aku tidak tahu? Perbendaharaan sudah kosong. Tapi yakinlah, meski harus menjual segalanya, aku akan mengumpulkan cukup uang untuk membayar pasukan dan merebut kembali tanah kita. Aku tidak akan menjadi raja yang kehilangan wilayahnya. Ayah, kalau aku bisa mengumpulkan uang untuk pasukan, apa itu artinya aku boleh tetap di ibu kota? Diam! Urusan pasukan dan negara bukan mainan anak kecil. Kau tahu berapa banyak perak yang dibutuhkan untuk menggerakkan pasukan? Yang mulia benar. Pangeran Ke-6, mohon jangan menambah masalah lagi. Aku punya cara sendiri. Kalau begitu, coba sampaikan. Perbendaharaan kosong karena pejabat korup, terutama pengurus Wei. Dia memanfaatkan statusnya sebagai orang kesayangan ayah dan terus-menerus menerima suap dari orang lain. Bahkan, ada yang memanggilnya 9.000 tahun. Kekayaannya bahkan menandingi harta seluruh negeri ini. Karena itu, dana untuk pasukan harus diambil dari biang korupsi itu. Apa kau kira aku tidak tahu semua ini? Kau kira Wei dan orang-orangnya itu bodoh? Apa mereka akan begitu saja menyerahkan perak mereka? Ayah, kita bisa jadikan saudara ketujuh sebagai sandera. Ah, benar juga. Aset saudara ketujuh masih tersegel. Belum ada yang memeriksa. Memang pasti ada uang, tapi tidak cukup untuk membiayai pasukan. Lalu, apa hubungannya dengan pengurus Wei? Jelas, ada hubungannya. Coba pikirkan, tak ada yang tahu berapa banyak yang tersimpan di kediaman saudara ketujuh yang masih tersegel. Ayah hanya perlu memastikan saudara ketujuh tetap diam, lalu kirim pengurus Wei untuk memeriksa aset itu. Berapapun jumlah yang dibutuhkan, ayah bisa tentukan sendiri. Dan kalau pengurus Wei berani menyangkalnya, Ayah, kenapa tidak sita saja semua hartanya? Ide yang sangat brilian. Tapi kalau kita hanya menargetkan Kasim Wei dan menekannya, para pejabat dan menteri pasti akan ribut. Itu gampang. Sebelum kepala pelayan Wei kembali melapor, ayah bisa berikan aku kediaman si tujuh. Setelah itu, biar aku yang urus semuanya. Tak akan ada yang bisa berkata apa-apa. Lagi pula, aku bisa dapat perak lebih banyak lagi. Kamu mau menipu orang lain juga? Para pejabat dan menteri itu sudah mengisap darah rakyat bertahun-tahun. Sudah saatnya mereka mengeluarkan sebagian hasil rampasannya. Soal siapa yang jadi korban, aku tak bisa pastikan. Tapi tenang saja, ayah, aku tahu batasanku. Anggap saja ini investasi untuk anak ayah. Mulai sekarang, apapun bisnis yang aku jalankan, ayah dapat 30% bagiannya. Baiklah. Selama kau bisa mengumpulkan dana untuk membayar gaji tentara, lakukan sesukamu. Ayah, soal aku ikut masuk tentara kali ini. Tunggu sampai gaji tentara terkumpul, baru kita bicarakan lagi. Aku akan suruh Kasim Wei ke keluarga Xue untuk mengantarkan titah kaisar. Silakan pergi. Saya permisi. Hei kamu, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, jangan halangi aku. Keluarga Sui, kami selalu setia membela negara. Ayah dan kakak-kakak kami gugur di medan perang demi negeri ini. Jasad mereka belum juga dingin. Kalian malah berani datang ke keluarga Su untuk menagih utang. Hari ini akan kubunuh kalian. Anjing-anjing tak tahu terima kasih. Adik, tenang dulu. Nona Xue, keluarga priamu mati di perang. Apa hubungannya sama kami? Utang harus dibayar, itu saja. Barbar Utara mengancam. Semua orang di ibu kota hidup dalam ketakutan. Kami hanya minta uang kami dikembalikan.
Apa salahnya dengan itu? Kalau uang kami tak kembali, kami juga bisa mati kelaparan. Nyonya Luo, lebih baik biarkan Nona saja. Hari ini kami rela menumpahkan darah, biar dunia tahu keluarga Sui cuma pengelak utang. Berani menghina kami. Mau mati ya? Adik sudah cukup. Yang Mulia Pangeran ke-6, akhirnya Anda datang. Sebenarnya ada apa di sini? Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Kau pangeran ke-6, Li Longlin, yang gagal menjaga perbatasan dan membuat tentara gugur. Kenapa kau masih hidup juga? Pangeran tak berguna. Punya nyali juga kau datangkan keluarga ke Sui. Pergi dari sini. Melihatmu saja bikin muak. Lepaskan. Jangan hanya bicara soal aku kehilangan perbatasan. Biarpun aku kehilangan separuh Great Sea, aku tetap pangeran. Kalian berani menantangku? Mau mati? Tidak. Hei, hentikan. Yang Mulia, terus terang saja, keluarga Sui berhutang pada kami 700.000 tael perak. Kami semua hormat pada para pahlawan keluarga Sui. Tapi sekarang bangsa barbar utara menyerbu. Semua orang di ibu kota was-was. Kami benar-benar tak punya pilihan selain menuntut pembayaran. Sudah aku bilang, kami benar-benar tidak punya uang untuk kalian. Sudah bangkrut, masih merasa paling benar. Bukannya keluarga Sui masih punya banyak harta. Jual saja aset kalian. Baiklah, aku paham situasinya. Beri aku waktu 3 hari untuk mengumpulkan perak. Apakah itu bisa diterima? Kenapa kami harus percaya padamu? Kalau kau kabur bersama keluarga Sui, bagaimana? Aku dan Xu Fengling sudah bertunangan. Kalau kalian takut aku kabur, silakan laporkan ke Kaisar. Baik, 3 hari. Kalau perak itu belum ada, jangan salahkan kami kalau langsung lapor ke Kaisar. Sekarang pergi. Sai. Wah. Bagaimana keluarga Su bisa menumpuk utang sebanyak ini? Itu semua salah pengadilan. Keluarga Su memang memimpin pasukan, tapi setiap tahun banyak pahlawan gugur di medan perang. Dan keluarga Su yang menanggung semua anak yatim piatu itu. Bukankah pemerintah memberi santunan untuk anak-anak yatim prajurit yang gugur? Jangan-jangan uang itu pun ada yang digelapkan. Pejabat dan menteri itu benar-benar iblis, menelan orang hidup-hidup, tulangnya pun tak dikembalikan. Jangan salahkan aku jika nanti aku bertindak keras pada mereka. Kalau Yang Mulia ingin tahu kebenarannya, silakan tanya Kaisar sendiri. Terima kasih sudah memberi keluarga Su waktu hari ini. Aku akan segera jual aset keluarga, tapi rasanya terlalu menyakitkan kehilangan semuanya. Setelah itu, anak-anak yatim itu mungkin takkan dapat uang sepeser pun lagi. Kakak ipar, tunggu. Biarkan aku saja yang urus uangnya. Sebelum aku tahu siapa dalangnya, aku takkan biarkan siapapun menyakiti keluarga Sumo. Kau, memangnya kamu punya uang? Aku bukan cuma punya uang untuk melunasi utang keluarga Su, tapi juga cukup untuk membangun kembali ketiga pasukan. Dengan pasukan kuat di tangan, aku ingin lihat siapa lagi yang berani macam-macam padaku. Tunggu konyol, tahu-tahu berapa banyak perak yang dibutuhkan untuk membangun kembali 3 pasukan itu? Kau tak percaya padaku? Ayo, kita bertaruh saja. Kalau aku bisa dapatkan peraknya, mulai sekarang kamu tidak boleh galak padaku lagi. Kalau tidak bisa, Terserah, kau mau apakan aku? baik, aku terima taruhanmu. 3 bulan. Kalau kau tak dapatkan peraknya, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia, aku tahu niatmu tulus, tapi jumlah yang dibutuhkan untuk membangun kembali pasukan itu luar biasa besar. Nona Kasiwei datang membawa dekret kerajaan dari Sri Baginda. Bukankah orang yang bawa uangnya sudah datang sekarang? Pangeran ke-6, terimalah titah Kaisar. Atas mandat langit, Kaisar memerintahkan. Pangeran ke-6, Li Longlin, dan Su Fengling akan segera dipersatukan dalam pernikahan. Kepada mereka, dianugerahkan sebuah kediaman istimewa. Namun, karena negeri sedang dilanda kerusuhan, tidak boleh ada renovasi mewah yang dilakukan. Kediaman yang sebelumnya milik Pangeran ke-7 akan dialihkan sebagai tempat tinggal baru mereka. Dekret telah ditetapkan. Terima kasih, Ayahanda Raja. Yunuch Wei, mengapa tidak singgah sebentar untuk menikmati teh? Oh, tidak perlu, Pangeran ke-6. Justru aku yang harus berterima kasih. Karena diberi tugas sebaik ini, aku harus segera kembali bekerja. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu, Yunuch Wei. Tak apa. Yang Mulia, mulai sekarang, sepertinya kita akan sering bertemu, bukan? Lihat saja, satu sama lain, aku yakin sekalipun aku menjualmu, kau tetap akan menghitungkan uangnya untukku. Yang Mulia bilang Yunuch Shui datang untuk mengantarkan perak, kan? Tapi kenapa sama sekali tak ada pembicaraan soal perak? Apa mansion itu bisa dianggap uang? Benar sekali, dekret kekaisaran ini sama berharganya dengan uang. Kakak ipar, tolong sebarkan kabar bahwa aku akan menjual kediaman Pangeran ke-7 kepada penawar tertinggi. Pangeran ke-6, mungkin Anda belum tahu keadaan ibu kota saat ini. Semua saudagar kaya berbondong-bondong melarikan diri ke selatan demi keselamatan. Bahkan kediaman seorang pangeran, bahkan istana kaisar sekalipun, tak akan laku mahal
saat ini? Saat ini, aku hanya butuh cukup perak untuk melunasi utang keluarga Su. Anda sungguh rela melakukan ini demi keluarga Su? Menjual rumah pemberian kaisar meski rugi demi keluarga Su? Itu tidak bijaksana. Yang Mulia telah menganugerahkan mansion ini padamu. Kalau sampai kau jual, bisa-bisa kau kena murka beliau. Itu hanya sebuah rumah. Masa kau mau keluarga Su menjual habis seluruh aset mereka sebagai gantinya? Baiklah, kakak ipar, sebarkan saja kabarnya. Nanti kalau saatnya tiba, pasti ada saja yang berebut beli dengan harga tinggi. Siapa? Ayah, tanda tangani dan segel ini, maka aku akan biarkan kau hidup. 10 juta keping perak. Harta milikku tak sebanyak itu. Paling banyak 2 juta. Ku minta kau tanda tangani dan beri segel. Aku pun tidak meminta penjelasan. Ingat, ini sama sekali tidak boleh diketahui siapapun. Jika sampai tersebar, aku pun tak bisa menyelamatkanmu. Tenang saja, Ayahanda Kaisar. Saya tidak akan pernah membocorkannya pada siapapun. Baginda, sesuai perintah, hamba telah menyita rumah Pangeran ke-7 dan kini menganugerahkannya pada Pangeran Kena. Berapa banyak perak yang kau temukan? Total lebih dari 1 juta tali perak gelap. Silakan Baginda periksa. 1 juta tali perak. Benar, Baginda. Tapi ku dengar, rumah Pangeran ke-7 seharusnya ada 10 juta tali perak. 10 juta tali? Itu mustahil, Baginda. Jika Pangeran ke-7 punya sebanyak itu, mustahil ia kalah perang. Mustahil. Jadi, pengakuan dan tanda tangan Pangeran ke-7 palsu? Atau justru kau, anjing licik yang telah menggelapkan semuanya? Pengawal! Teret anjing Kasim ini keluar. Penggal kepalanya sekarang juga. Dan sita semua hartanya, serahkan pada negara. Ah, Baginda, hamba baru ingat ada sudut di rumah Pangeran ke-7 yang belum sempat kami periksa. Pasti perak yang hilang tersembunyi di sana. Aku akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Baru sekarang, kau ingat masih ada yang terlewat. Lalu sebelumnya kau sedang apa? Apa kau lupa? Aku sudah menghadiahkan mansion Pangeran ke-7 kepada Pangeran ke-6 untuk pernikahannya. Kalau sekarang kau masuk dengan anak buah untuk menggeledah, apa aku masih punya wibawa? Dengar baik-baik, pelayan. Wei, karena kau telah setia melayaniku selama bertahun-tahun, ganti saja semua perak yang kurang itu. Aku tak akan menuntut tanggung jawab atas keteledoranmu kali ini. Soal perak yang tersembunyi di mansion Pangeran ke-7, anggap saja itu sebagai hadiah pernikahan untuk Pangeran ke-6. Bagaimana menurutmu? Baginda, itu 9 juta teli. Apa? Kau tak rela? Ah, saya rela. Wei, hamba rela. Baginda, saya akan segera mengumpulkan perak itu. Good, bagus. Tengah malam nanti, aku ingin lihat perak itu di hadapanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika harus bertindak kejam. Ya, astaga, apa yang harus kulakukan ini? Baginda, walau Yunuch Wei hanyalah kepala pelayan berpangkat 3, dia bisa mengeluarkan 9 juta tali demi menyelamatkan nyawanya. Jelas dia sudah memperkaya diri sendiri. Kenapa tidak langsung eksekusi saja, lalu sita seluruh hartanya? Bahkan kelinci licik pun punya 3 liang persembunyian. Siapa tahu, dia telah sembunyikan sebagian besar peraknya di tempat lain. Lagi pula, lebih baik mempertahankan anjing licik ini sebagai dompetku. Hai Zeng, setelah kau dapatkan peraknya malam ini, langsung bagikan kepada pasukan. Berangkat sebelum fajar. Siap, Baginda. Lalu bagaimana dengan Pangeran ke-6? Kali ini, Pangeran ke-6 memberiku ide yang cerdik. Biarkan dia tetap di ibu kota. Kita lihat saja nanti. Kalau sampai gagal, kita kirim saja dia ke perbatasan. Yang Mulia, kami baru saja mendapat kabar. Keluarga Su sedang dikejar para penagih utang. Dan malam ini, Pangeran ke-6 berencana menjual kediaman yang diberikan Sri Baginda padanya, yaitu rumah Pangeran ke-7 demi melunasi utang keluarga Su. Apa? Rumah Pangeran ke-7 itu? Ayah memberikannya untuk pernikahan dia. Tega-teganya, dia berniat menjual rumah itu. Aku akan langsung menghadap ayah. Aku sendiri yang akan pastikan Pangeran ke-6 dihukum berat. Yang Mulia, pesan rahasia dari istana. Ah, apa yang membuat Yang Mulia begitu gembira? Aku baru saja mendapat berita rahasia tingkat tinggi. Di rumah Pangeran ke-7 itu masih tersembunyi perak. 8 juta tael. Belum ada yang menyentuhnya. Belum terhitung juga. Apa? Kalau peraknya sebanyak itu, kenapa Pangeran ke-6 mau menjual rumah itu? Ini rahasia mutlak. Tentu saja, Pangeran ke-6 yang payah itu tidak tahu apa-apa. Ini kesempatan emas. Selama aku bisa dapat rumah itu, aku akan kaya mendadak. Ah, Yang Mulia, bukankah ini agak mencurigakan? Apa yang mencurigakan? Kau terlalu waspada. Katanya, tak ada orang jadi kaya tanpa sedikit keberuntungan. Kali ini kita tak boleh biarkan orang lain mengambil kesempatan ini. Benar juga. Cepat, sebarkan berita. Suruh pelayan siapkan peraknya. Aku langsung ke keluarga Su sekarang.
Kakak ipar, apa kakak khawatir tak ada yang datang malam ini? Tak juga. Tadi siang aku sudah suruh orang cek harga properti di ibu kota. Lokasi terbaik saja nyaris tak laku 200.000 tael. Apalagi keluarga Sue sedang jatuh. Aku takut orang akan menawar seenaknya. Bukankah tadi kamu bilang orang-orang bakal antre menawarkan uang? Kenapa belum ada yang datang sampai sekarang? Kenapa buru-buru? Hal bagus layak untuk ditunggu. Kalau kelamaan, bisa-bisa semuanya keburu dingin. Aku benar-benar tak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri kakak. Kakak ke-6, ku dengar kau mau jual rumah kakak ke-7. Tuh, lihat kan, mereka sudah datang sekarang. Ah, kakak ke-4, kakak ke-6. Ku dengar kau mau jual rumah kakak ke-7. Salam hormat, pangeran keempat. Ya, benar. Kakak ke-4, kamu serius mau beli rumahnya? Dengar, kakak ke-6, rumah pangeran ke-7 itu sudah rusak bertahun-tahun. Paling-paling di pasar cuma laku sedikit di atas 200.000 tael. Tapi aku tahu keadaan keluarga Sue. Demi kamu, aku tawar 500.000 tael. Rumah itu jadi milikku. Kakak ke-4, kamu bercanda? Utang keluarga Sue saja sudah lebih dari 700.000 tael. Dan aku juga harus menikahi Feng Ling secepatnya. Banyak sekali keperluan yang butuh uang. 500.000 tael, mana cukup? Pangeran ke-6, kamu tahu sendiri bagaimana keadaan ibu kota sekarang, kan? Bahkan kalau itu istana ayah di Zishan, dijual 500.000 juga sudah kelewat mahal. Kalau saja aku tak dengar ada perak tersembunyi di rumah pangeran ke-7, aku takkan lirik rumah bobrok ini. Kakak ke-4, aku benar-benar terdesak sekarang. Tolong naikkan lagi tawaranmu sedikit. Mau menekan aku supaya nambah lagi? 500.000 ambil atau tidak? Aku cuma mau bantu. Tapi kalau kau tak mau, ya sudah aku pergi. Hei! Sudahlah, cukup Pangeran ke-6. Kamu sudah meyakinkan aku. Aku akan tambah 50.000 tael lagi. Jadi 550.000 tael. Setuju? 550.000 tael? Itu sudah banyak banget. Jangan bicara apa-apa. Pangeran ke-6, masih ragu juga? Siapa lagi selain aku yang mau buang uang sebanyak itu buat rumah bobrok? Aku. Siapa bilang gak ada orangnya? Kakak ke-5, kamu juga mau beli? Salam hormat pangeran kelima. Pangeran kelima. Apa yang membawamu ke sini? Kakak ke-5? Kenapa tidak? Kau bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Kakak ke-6, aku juga mau beli rumahmu itu. Berapapun tawaran kakak ke-4, aku bayar 2 kali lipat. Double. 2 kali lipat, 2 kali lipat. Itu luar biasa. Kakak ke-4 nawar 550.000. Berarti kakak ke-5 nawar 1.100.000 tael. In 100,000 taels. Kakak ke-6, aku menawar 2 juta tael. 2 juta. 2.200.000. 2.500.000. 2.600.000 tael. Kamu. 3 juta. Apa? Kakak ke-4, kakak ke-5. Kalian benar-benar mau lawan aku sampai habis? Tentu saja, aku juga mau lihat seberapa kuat dukungan yang kau dapat dari ayah mertuamu, Perdana Menteri. Fine. Baiklah, kakak ke-5, hebat juga kamu. Dompetmu ternyata dalam juga. Kakak ke-6, sedikit saran dariku. Rumahmu itu sangat berharga. Jangan-jangan langsung saja kau lepas ke kakak ke-5. Hah, aku pergi. Hei, bukan begitu maksudku. Apa? Rumahku ternyata sangat berharga. Kakak ke-5, kakak ke-4. Maksud kalian apa? Ah, nggak ada maksud apa-apa. Pangeran ke-6, kakak ke-4 nggak bisa mengalahkan aku. Jadi dia lagi ngambek. Dia cuma asal bicara saja. Tapi aku merasa kakak ke-4 bicara dengan begitu tegas. Kakak ke-5, bagaimana kalau kau tambah lagi sedikit? Baiklah, akan kuku tambah sedikit lagi. Ah. Ahai. Kupikir cincin jempolmu itu lumayan keren. Bukan. Maksudku bukan itu. Hei, engkau. Baiklah. Nih, kakak ke-5 serahkan ini padamu. Tapi ini cuma surat tanah saja. Tidak apa-apa. Tentu saja. Tidak masalah. Ini, tunggu sebentar. Aku, si tua ke-6, berterima kasih, kakak ke-5. Tidak usah berterima kasih padaku. Justru kakak ke-5 yang harus berterima kasih atas kemurahan hatimu. Jaga dirimu, kakak ke-5. Kakak ipar, Fu Ling, saatnya kita bagi uangnya. Atas nama para janda tentara terima kasih yang mulia. Ah, kakak ipar, tidak usah segan begitu. Sekarang, kita semua sudah jadi satu keluarga. Kita harus saling bantu, bersatu, menghela napas. Menurutku sebaiknya kita tunggu sebentar. Pangeran ke-5 jelas bertindak tergesa-gesa. Bagaimana kalau besok pagi dia menyesal? Dia memang ingin membelinya sendiri. Aku tak memaksanya.
Kalau dia benar-benar berani kehilangan muka, aku akan jelaskan sendiri ke ayah. Benar juga. Bagaimana kalau uang ini kita pakai untuk membentuk pasukan? Begitu kita punya pasukan, aku bisa memimpin mereka ke utara. Kita akan rebut kembali tanah yang hilang dan mengembalikan kehormatan keluarga Su. Kedengarannya bagus. Tapi setelah uang 3 juta tael kita lunasi, tetap saja masih belum cukup buat angkat pasukan. Kita tak bisa hanya diam dan menghabiskan harta warisan begitu saja. Kita butuh usaha yang bisa terus-menerus menghasilkan uang. Usaha terbesar keluarga Aksu itu toko kain. Tapi karena produksinya rendah dan alat tenun kurang, barang kita juga kalah bagus. Jadi bisnisnya juga biasa saja. Toko kain, ya. Cuy, Kalau aku bisa buat mesin pemintal Jenny, bukankah produksi dan kualitas bakal naik pesat? Aku sudah punya rencana. Kakak ipar, besok pagi carikan aku tukang kayu terbaik di kota. Ah, kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Kamu benar-benar sebodoh itu? Atau memang belum pernah dengar? Kelompok tukang kayu terbaik di ibu kota itu sebenarnya dipimpin oleh kakak ipar kedua kita, pewaris keluarga Gongsu. Iya, cepat bawa aku ke sana. Malam ini juga aku harus bicara langsung dengan kakak ipar kedua. Ini tengah malam, kenapa kau harus ketemu kakak ipar kedua? Lagi pula, kakak ipar kedua itu dingin orangnya. Bukan berarti kamu bisa menemuinya semaumu. Biar aku dan kakak ipar yang bicara padanya dulu. Besok baru kita lihat apakah dia mau bertemu denganmu atau tidak. Baiklah, kalau begitu. Aku akan menggambar desain alat tenunnya dulu. Kamu bisa menenun? Bukan sekadar bisa. Aku jamin alat tenunku nanti pasti unik. Belum pernah ada yang seperti itu. Oh ya, kakak ipar, sekarang harga toko di ibu kota lagi murah. Kamu harus berusaha membeli sebanyak mungkin yang kamu bisa. Nanti begitu kita usir bangsa barbar utara, harga pasti naik lagi. Siap yang mulia. Sekarang, banyak kebutuhan yang harus kita keluarkan uang. Tak ada gunanya simpan barang ini. Lebih baik dijual saja. Besok pagi langsung jual saja. Yang mulia kelima, bukankah katanya ini hadiah dari Baginda? Kalau dijual, nanti Baginda marah bagaimana? Apa yang perlu ditakuti? Baginda memberikannya ke kakak kelima, bukan aku. Kalau sampai dihukum pun, kakak kelima yang kena. Lihat sendiri kan? Kamu benar-benar menjebak pangeran kelima. Oh. Gimana hasil penjualan tanah si tua ke-6 malam ini? Baginda, hamba sudah menerima kabarnya. Pangeran K6 sudah menjualnya. Laku berapa? 3 juta tael. Siapa orang tolol yang berani membelinya? Kan, maksudku justru si tua ke-6 yang paling bodoh. Rumah itu isinya 9 juta tael. Malah dibiarkan lepas begitu saja. Yang beli malah yang mulia kelima. Sayang sekali. Jadi ternyata kakak kelima yang membelinya. Padahal selama ini dia kelihatan cerdas. Tapi kali ini dijebak si tua ke-6. Sudahlah, semua toh anak-anakku juga. Biar saja si tua kelima dapat untung besar. Biar dia yang dapat. Oh, benar juga. Apa aku harus ke istana Seliruru malam ini? Baginda, Seliruru sedang sakit akhir-akhir ini. Kalau begitu, lupakan saja. Lapor, Baginda. Laporan darurat dari utara. 800 li jauhnya. Barbar utara telah merebut 3 kota lagi dari Daxia kita. Apa? Bukankah Zhang Baisang sudah memimpin pasukan di sana? Apa gunanya dia itu sebenarnya? Kakak ipar kedua biasanya memang tidak suka berurusan dengan orang lain. Nanti, jangan sampai kau bicara sembarangan. Memangnya perlu swaspada itu? Bukankah aku pernah ketemu dia waktu di aula pemakaman? Apa dia waktu itu bahkan memandangmu dengan ramah? Kalau bukan karena aku dan kakak ipar membujuknya semalam, kau bahkan tidak dapat kesempatan melihat wajahnya. Sirius itu keterlaluan kan? Kepribadiannya benar-benar aneh. Bagaimana mungkin kakak keduamu bisa menikahinya? Dulu, kakak ipar keduaku pernah bertemu dengan perampok. Untungnya, kakak kedua lewat bersama pasukannya dan menyelamatkannya. Dia menikahinya sebagai balas budi atas pertolongan. Tapi mereka berdua tidak pernah benar-benar jadi suami istri. Oh, jadi dia penyebabnya. Jangan-jangan kakak keduamu memang tidak mampu. Adik kecil kamu ini. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya apa yang kamu pikirkan soal kakak ipar tertua? Keluarga Su dari dulu sampai sekarang menjunjung kesetiaan dan kehormatan. Tapi kamu malah mau menikah dengan pangeran yang tidak berguna. Bagaimana keluarga Su bisa menegakkan kepala di depan orang lain setelah ini? Tapi kakak ipar kedua, Li Longlin, nggak seburuk yang orang-orang bilang. Malam saja, dia bantu keluarga Su dapat jutaan tael perak. Tentu saja aku tahu itu. Kalau bukan karena dia mau membantu janda pahlawan perang, aku bahkan nggak akan mau bertemu dengannya hari ini. Pangeran ke-6, katanya kau punya rancangan alat tenun yang tak tertandingi sepanjang sejarah. Kenapa kau tidak tunjukkan saja padaku? Biar aku lihat sendiri. Ini cetak birunya. Kakak ipar kedua, silakan pelajari baik-baik. Kalau ada yang nggak dimengerti, tanya saja padaku. Kamu merendahkan aku ya? Kamu kira aku nggak bisa baca rancangan alat tenun? Sebaiknya kau tahu kepada siapa kau membual. Kakak ipar keduaku itu pengrajin terbaik di negeri ini. Kakak ipar kedua, santai saja. Nggak usah terburu-buru. Baiklah, baiklah.
Nanti kita lihat siapa yang cuma membual. Ini rancangan mesin pemintal Jenny, alat yang mengawali revolusi industri. Dan pasti bisa membacanya. Kamu, Hei, taruh itu sekarang juga. Kenapa buru-buru sih? Itu cuma kunci luban. kamu tahu apa? Kunci luban ini, luban atau gong suban, sebenarnya leluhur kakak ipar keduaku. Itu kode keluarga Gong Eksu. Siapapun yang bisa memecahkan kunci luban membuktikan kecerdasannya, dan wanita Gongsu harus menikahi orang itu. Kakak kedua nggak pernah berhasil memecahkan kunci luban itu. Makanya dia dan kakak ipar kedua cuma suami istri di atas kertas. Apa? Kamu ngapain sih? Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku sudah bilang kok dari tadi. Kita habis ini.